Halo teman-teman semuanya, selamat datang di acara Sharing Mel. Perkenalkan, saya Melisa Salma Darmawan dan hari ini kita kedatangan special guest, salah satu teman seperjuangan juga di Mapres. Nah, kakak ini sangat sibuk, produktif dan juga jadwalnya padat sekali teman-teman. Tapi dengan kesibukan yang luar biasa, ia tetap mampu berprestasi dan menghasilkan karya-karya yang luar biasa juga. Mungkin kita langsung saja sapa. Halo Rahma Anissa Izania. Halo Melisa, lama Apa? nggak ketemu ya Mel? Iya, lama nggak ketemu. Gimana nih kabarnya, Ma? Alhamdulillah sejauh ini ya walaupun cukup padat ya kegiatannya, tapi alhamdulillah baiklah, sudah sehat. Alhamdulillah. Oke, kalau sekarang ini lagi sibuk apa nih, Ma? Aku sekarang ini kan karena semester 7 ya, yang pasti aku masih ada PLP. Kebetulan aku PLP-nya itu 1 semester, jadi ketika yang lain sudah selesai, kemarin sudah pada mengumpulkan laporan, aku masih harus melanjutkan kegiatan mengajar di Sekolah Indonesia Singapura ya. Kemudian ada KKN juga, aku masih harus KKN. Kemudian selain itu masih ngurusin proja di organisasi sih di SSC ya, Student Scientific Center, itu keilmiahannya FMIPA sama proja-proja di PSDM, BMKM, UNES. Itu dalam waktu dekat cukup banyak proja yang emang harus diselesaikan. Selain itu, kesibukan yang lain, ini aku ikut fast track jadi itu jalur magister di S2, aku ambil pendidikan kimia juga di UNES. Itu sih Mel mungkin. Wah, luar biasa sekali nih padatnya aktivitas dari Rahma. Jadi sekarang ini saya lagi ngobrol dengan mahasiswi S2, teman-teman. Nah, sebenarnya ini yang di-request sama teman-teman juga nih, Mak. Bagaimana sih manage waktu dengan baik gitu ya di tengah kesibukan yang ada. Mungkin Rahma bisa kasih tips-triknya nih buat teman-teman yang mungkin nonton video ini. Kalau bicara tentang sibuk tuh sebenarnya Melisa ini juga sibuk banget nih teman-teman. Kemarin kita sharing-sharing ternyata dia juga padat banget kegiatannya, penelitian dan lain-lain. Dia juga sibuk banget tapi tetap berprestasi. Nah, mungkin di sini aku juga sharing terkait tadi ya kata Melisa, manajemen waktu versi aku gitu. Nah, gimana ya, memanajemen waktu gitu. Memang untuk kegiatan yang cukup padat dan bervariasi, manajemen waktu itu sangat penting seperti itu. Kalau dari aku pribadi ya, mungkin ada beberapa tips nih Mel nanti yang aku berikan kepada teman-teman semuanya. Yang pertama, kita itu harus membuat semacam planner. Kalau menurutku itu harus planner. Jangan sampai kegiatan-kegiatan kita atau aktivitas kita itu hanya tertumpuk di otak saja atau cuman kita ibaratnya di awang-awang gitu lah istilahnya kalau orang Jawa. Itu tuh malah bikin kita ngerasa kayak duh kok banyak banget sih, duh malah bisa bikin stres gitu kalau misal ditumpuk di otak saja. Jadi yang pertama itu aku saranin untuk nulis kegiatan kita di planner gitu. Karena yang aku tahu, yang aku pernah baca di artikel-artikel gitu ya sama video, kalau kita menulis itu sebenarnya kita sudah sedikit merilis beban-beban yang ada di pikiran kita seperti itu. Nah, itu yang pertama, ditulis, dibikin planner. Kalau aku pribadi biasanya aku bikin kayak monthly planner gitu, Mel, planner bulanan gitu. Tapi teman-teman juga bisa bikin planner yang per tahun itu bahkan jauh lebih baik gitu. Jadi di monthly planner ini aku tulis tuh kegiatan-kegiatan apa saja atau kesibukan apa saja yang harus aku kerjakan, target-target apa saja yang harus aku persiapkan gitu. Kayak misalnya ada acara organisasi, kemudian rapat organisasi gitu mungkin, kemudian tugas-tugas kuliah pun itu aku letakkan di monthly planner itu. Kemudian apa lagi ya? Ya kalau misal ada submit lomba, lagi banyak submit lomba, nah itu juga ditulis deadline-nya di monthly planner itu. Nah, kemudian juga aku rekomendasiin teman-teman selain bikin monthly planner, itu kita juga bikin yang namanya daily planner juga. Jadi kita nyatet
apa-apa yang harus kita kerjakan dalam satu hari. Jadi kita bisa nge-planning dulu di malam harinya sebelum satu hari itu, kita planning kira-kira apa saja nih harus kita kerjakan besok gitu. Dan itu juga apa ya? Menerapkan, kalau dari aku pribadi, menerapkan prinsip skala prioritas gitu. Jadi kalau teman-teman tahu ya terkait teori yang penting mendesak sampai tidak penting tidak mendesak, nah itu aku terapkan tuh di situ. Jadi mungkin teman-teman bisa istilahnya kalau misal kita ada lomba gitu ya, kita bisa persiapkan jauh-jauh hari, kita bisa lakukan di jauh-jauh hari, kita tulis di daily planner itu gitu. Itu. Kemudian tips yang selanjutnya apa ya? Ini sih mungkin kita mengevaluasi diri kita. Setelah satu hari itu kira-kira apa saja sudah kita lakukan, kemudian apa saja yang ternyata belum sempat kita lakukan, kira-kira kenapa kok belum sempat untuk dilakukan, itu kita evaluasi itu. Tetapi juga kita harus memberikan apresiasi juga kepada diri kita sendiri gitu. Jangan terlalu memaksakan atau apa ya istilahnya terlalu memaksakan diri kita lah untuk mengerjakan sesuatunya benar-benar perfect. Itu karena menurut aku bisa bikin kita ngerasa capek sendiri gitu, bahkan bisa bikin down karena itu nggak bagus gitu. Jadi selain mengevaluasi, kita juga harus mengapresiasi diri kita di malam harinya. Aku berusaha untuk menerapkan ya kata-kata yang mungkin sering dikatakan oleh para influencer ya terkait deep talk gitu, deep talk di malam hari, gimana kita bilang ke diri kita sendiri, kamu hebat, kamu sudah bertahan sampai di titik ini, kamu sudah melakukan segala sesuatunya dengan baik, dan kalau misal ada yang mungkin kurang sesuai dengan apa yang kamu ekspektasikan, ya itu bisa diperbaiki di lain waktu, tapi sejauh ini kamu luar biasa hebat. Itu menurutku deep talk itu pun cukup berpengaruh ya untuk mental kita gitu, untuk melanjutkan aktivitas kita esok hari gitu mungkin. Kemudian yang selanjutnya, oh ya, yang selanjutnya itu ini ya terkait dengan self reward gitu. Jangan sampai apa ya diri kita itu banyak banget ya kegiatan yang kita lakukan itu banyak sekali. Gitu. Dan self reward menurut aku itu penting karena itu tuh kayak recharging semangat kita gitu loh. Ya walaupun nanti setelah kita mungkin habis jalan-jalan atau mungkin habis nongkrong sama teman itu emang masih banyak hal yang harus kita kerjakan lagi, akan masih banyak tanggungan-tanggungan lagi, tetapi menurut aku itu sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri untuk recharge kembali gitu istilahnya semangat kita untuk melanjutkan aktivitas kita ke depannya. Kayak gitu. Itu sih mungkin dari aku beberapa tips terkait manajemen waktu gitu, Mel. Di sini juga aku masih banyak belajar, masih banyak juga hal-hal yang sudah aku planning ternyata tidak sesuai dengan apa yang telah aku planning, tapi itu nggak masalah teman-teman. Yang penting teman-teman itu sudah mencoba dan sudah berusaha sebaik mungkin gitu. Itu Mel. Oke, wah luar biasa sekali ya ini tips dan trik dari Kak Rahma terkait manage waktu dengan baik di tengah kesibukan yang ada gitu ya. Nah mungkin yang terakhir nih Mak, pesan untuk teman-teman yang mungkin lagi nonton video ini. Oke, pesan aku untuk teman-teman semuanya, kalau berbicara terkait manajemen waktu, yang aku ingin beritahukan, yang aku ingin pesankan sih, jangan menunda segala sesuatunya. Gitu. Karena ibarat kita lagi memegang gelas nih teman-teman. Mungkin gelas itu bukan sebuah barang yang ringan, bukan sebuah barang yang berat gitu. Tetapi kalau kita memegang gelas itu terlalu lama, beban gelas yang seharusnya itu kecil itu akan terasa berat. Sebagaimana juga seperti tugas-tugas kuliah atau mungkin job desk di organisasi, itu mungkin bisa kita bilang adalah sebuah beban yang ada di diri kita ya. Kalau kita memegangnya terlalu lama, itu mungkin bisa bikin stres gitu. Bisa mengumpulkan emosi-emosi negatif yang bikin kita malah tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Tapi kalau segera kita laksanakan, segera kita selesaikan, insya Allah semuanya itu akan terasa ringan seperti itu. Nah, itu mungkin pesan dari aku dan juga tetap semangat untuk teman-teman semuanya. Semangat untuk
memberi kebermanfaatan juga untuk sebanyak mungkin manusia kayak gitu. Gitu, Mel. Wah, terima kasih banyak nih Rahma untuk pesannya ya. Jadi itu tadi pesan dari Rahma, teman-teman. Jangan menunda pekerjaan. Nah, mungkin ini juga bisa masuk ke tips trik untuk manajemen waktu dengan baik ya, Mak. Nah, itu tadi acara sharing mail hari ini, teman-teman. Semoga bermanfaat. Kami undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.